Dalam bab 1171, Zurong dikalahkan. Bulan terang yang baru segera mengeras. Kedua tangan bambu Yuexing memegang Jue, dan kekuatannya yang dahsyat dituangkan ke dalam bulan terang. Ia menggerakkan bulan terang dan melesat menuju Zurong. Kekuatan bulan terang ini sangat dahsyat, dan momentumnya juga sangat mengerikan. Begitu diledakkan, udara di sekitarnya terguncang dan meledak, dan berubah menjadi ketiadaan. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan bulan terang ini. Kemudian, di bawah tatapan mata banyak orang yang terkejut, bulan terang ini juga melesat turun, menyatu dengan bulan sebelumnya, dan melancarkan serangan yang sangat dahsyat terhadap Zurong dengan kekuatan dua bulan terang. Di bawah serangan gabungan dari dua bulan terang, bahkan 8 pembunuh Zurong tidak mampu menahan kekuatan sekuat itu. Jika ia dikalahkan, ia sama sekali tidak dapat mengalahkannya. Pegangi untukku. Zurong minum, mendesak seluruh kekuatan tubuh, dengan tekun mempertahankan aksinya sendiri, tidak membiarkan dirinya memimpin untuk runtuh. Namun, usahanya hanyalah perjuangan yang sia-sia. Dengan kekuatan Yuexing Zhu saat ini, dia jelas jauh di depannya. Jadi, meskipun dia bekerja keras, dia tetap bukan lawannya. Bang! Setelah bertahan beberapa saat, serangan Zurong masih tidak mampu menahan kekuatan bambu Yuexing yang hancur dan remuk. Ah! Dengan gerakannya yang patah, Zurong sendiri juga terkena pukulan keras. Dengan teriakan, sosoknya terbang keluar dan jatuh ke tanah. Mulutnya penuh darah dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. Melihat ini, semua orang terkejut dan kaget. Aku tidak menyangka Zurong akan kalah secepat ini. Wanita cantik dari Dongsuanyu ini, kekuatannya benar-benar tidak buruk. Ketika laut naik ke bulan, kekuatan sihir ini benar-benar menakjubkan. Itu layak menjadi kekuatan sihir terhebat. Itu sebanding dengan beberapa keterampilan sihir sungguhan. Ya, di atas seni bela diri Tianji, ada keterampilan sihir, yaitu seni bela diri dewa. Di seluruh benua Tianwu, hanya Zongzu yang memiliki keterampilan unik seperti itu, karena hanya orang-orang terkenal di dunia di alam dewa sejati yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk menciptakan keterampilan ilahi, dan orang-orang terkenal di dunia di alam dewa sejati hanya lahir di tanah Zongzu. Aksi tingkat dewa ini adalah sumber kehidupan kekuatan super, tanah suci tertinggi. Mereka dianggap sebagai kitab suci abadi tertinggi. Tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Begitu mereka menemukan seseorang yang berani menyentuhnya, mereka pasti akan menggunakan semua kekuatan mereka, bahkan jika mereka ingin mengejar detailnya, mereka juga akan dimusnahkan. Mereka tidak diizinkan untuk menyebarkannya. Huanglong, Mu Feng, dan orang-orang lain di Suanyu Timur sangat gembira. Bambu Yuexing mengalahkan Zurong, tetapi mereka sangat meningkatkan reputasi mereka di Suanyu Timur. Mari kita lihat bagaimana orang-orang di Suanyu Barat dapat bersaing dengan mereka di masa depan. Di sisi lain, tampaknya sangat menyedihkan di Suanyu Barat. Saya pikir mudah dan tanpa usaha untuk mengalahkan bambu Yuexing dengan kekuatan Zurong. Tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan Zurong bukanlah lawannya, tetapi dia mengalahkannya. Yue Qingzu mengalahkan Zurong. Untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun yang datang ke Suanyu Barat. Ketika mereka melihat ini, mereka mulai membicarakannya. Haha, tidak ada seorang pun di Suanyu Barat. Bukankah orang-orang mereka sebelumnya sangat sombong, terutama Chen Yufan, yang begitu sombong sehingga dia ingin menantang yang terkuat tingkat atas di domain Suanyu Timur. Sekarang, yang terkuat tingkat atas di domain Suanyu Timur muncul, tetapi di mana orang-orang di domain Suanyu Barat? Bukannya tidak ada seorang pun di Siksuanyu. Bukankah ada tokoh kuat lain di tempat itu? Apakah kamu berbicara tentang Zugejin? Kekuatan Zugejin memang alami, tetapi dengan kekuatannya, aku khawatir ada bagian dalam serangan terhadap bambu Yuexing yang menjijikkan. Benar-benar tidak pantas baginya untuk bergerak, tetapi selain dia, sepertinya tidak ada tokoh kuat lain di daerah Siksuan. Haha, Zugejin menatap bambu Yuexing dan mengepalkan tinjunya di bagian bawah lengan bajunya. Wanita ini mengalahkan dua orang kuat di Siksuanyu satu demi satu, dan seterusnya. Mereka bertarung dan bertarung di hadapan Siksuanyu. Kali ini, mereka kehilangan muka, yang tidak terlalu besar. Yue Qingzu, tidakkah kamu berani bertarung denganku? Akhirnya, Zugejin tidak bisa duduk dan berdiri. Melihat Zugejin berdiri, terjadi keributan besar dan banyak diskusi.
Ya Tuhan, Zugejin yang melakukannya. Sungguh lelucon. Ya, dengan identitas dan kekuatan Zugejin, bahkan jika Zugejin memenangkan pertempuran melawan Yue Xingzu, itu tidak mulia, dan sulit untuk menghindari kritik. Sepertinya tidak ada seorang pun di Suanyu Barat. Aku bahkan tidak dapat menemukan seseorang untuk bertarung dengan Yue Xingzu. Wajah Zugejin juga tenggelam. Dia memarahi mereka dalam hatinya bahwa orang lain di Sixuanyu adalah sampah. Dia tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk berurusan dengan Yue Xingzu. Dia juga mengganggunya untuk melakukannya sendiri. Ini memalukan bagi mereka. Namun, dia tidak peduli tentang apapun sekarang. Dia ingin menekan api Dongsuan. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Pria ini, di lantai atas, Wu Chen menatap Zugejin, yang akan menjadi lawan Yue Xing Bambu. Dari pria ini, dia membaca kekuatan yang dahsyat, yang sangat menakutkan. Sangat sulit untuk menghadapi kekuatan Yue Xing Bambu. Yue Xing Bambu, atau aku akan menggantikannya. Yue Qingzu menatap Zugejin. Dia jauh lebih baik daripada Zurong dalam hal kultivasi dan kekuatan. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menang dengan kekuatannya. Tidak untuk saat ini, kurasa aku bisa mengatasinya. Wu Chen mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Karena Yue Qingzu mengatakan dia bisa mengatasinya, mari kita lihat. Jika dia tidak bisa menang, belum terlambat baginya untuk melakukannya lagi. Hahaha, beranilah. Zugejin tertawa. Awalnya, dia khawatir kekuatannya terlalu kuat untuk menghadapi Yue Xing Bambu. Sulit untuk menghindari kritik. Tapi sekarang, pihak lain setuju dengannya. Dengan cara ini, dia tidak akan menjadi pemenang. Di lantai 3, Liu Junyang lebih menghargai Yue Xing Bambu. Bulan ini, dia sangat puas dengan penampilan, temperamen, kultivasi, dan kekuatan bambu Yue Xing. Cantik, aku benar-benar semakin menyukaimu. Liu Junyang tersenyum dan semakin menyukai bambu Yue Xing. Haha, Liu Junyang, sepertinya kamu tersentuh. Orang-orang di sebelah Liu Junyang melihat ini, tetapi juga mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Liu Junyang mengangkat bahu, tidak menyangkal. Tidak ada seorang pun yang tidak tersentuh oleh wanita seperti itu. Kegilaan yang tak berujung. Zugejin meneguk ludah, tanpa ragu-ragu, dan langsung mengaktifkan jurus yang dahsyat, energi yang melonjak, yang meledak darinya, seperti gelombang yang mengamuk, mengguncang seluruh ruang. Tiba-tiba, orang-orang hanya melihat bahwa kekuatan yang dahsyat keluar darinya, seperti gelombang yang mengamuk, membawa kekuatan untuk mendesak gunung-gunung terbelah, bergegas ke bambu Yue Xing dengan ganas, dan langsung melancarkan serangan yang ganas terhadapnya. Momentum yang kuat, meledak, ruang di sekitarnya, terus-menerus berguncang, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan yang dahsyat ini, hancur berkeping-keping. Di sisi yang berlawanan, Yue Qingzu melihat gerakan Zugejin seperti itu, dan wajah cantiknya juga datar. Tidak ada rasa takut. Dia meraih Jue dengan tangannya dan bergegas keluar dari tubuhnya dengan kekuatan yang kuat, yang secara langsung memadatkan bulan yang terang. Bulan yang terang ini, tergantung di udara, dikelilingi oleh lapisan awan tipis. Sekilas, tampak seperti bulan baru, tetapi ada kekuatan kacau yang melonjak dan berguncang. Perasaan itu sangat indah dan mengejutkan. Laut naik ke bulan. Yue Qingzu Jiao minum dan mendesak Ming Yue untuk berguling ke arah Zugejin. Begitu Ming Yue bergegas turun, momentum yang kuat pecah dalam sekejap, yang membuat ruang bergetar dan terus-menerus pecah, aliran udara bergolak dan bergelombang. Pada saat ini, mata semua orang bertemu pada dua orang itu, dan mereka tidak berkedip. Masing-masing dari mereka mewakili wilayah misterius. Konfrontasi antara kedua orang itu pasti mengguncang bumi. Ledakan. Di bawah mata semua orang yang terkejut, serangan kedua orang itu akhirnya bertabrakan. Energi yang dahsyat meledak dari titik tumbukan, seperti gelombang besar, bergegas ke segala arah. Energi yang ganas itu turun dari udara. Meja, kursi, dan bangku di sekitarnya rapuh di bawah dampak energi ini. Mereka langsung hancur, berubah menjadi massa bubuk, dan menghilang di antara langit dan bumi. Kekuatan serangan ini sangat dahsyat. Mereka bertemu di udara dan saling berhadapan. Mereka memulai pertarungan sengit. Tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Pecahkan untukku. Zugejin meneguk minuman keras, dan kekuatan yang kuat mengalir ke dalam serangannya,
yang membuat kekuatan serangannya tiba-tiba meningkat, dan itu begitu kuat sehingga bulan yang cerah terguncang kembali, yang tampaknya tak terkalahkan. Mata Yue Qingzu sama sekali tidak terganggu. Dia menjepit formula dengan tangannya dan minum dengan lembut dari mulutnya, "Halo bulan." Segera, gelombang aneh meresap dari bulan yang cerah itu, seperti gelombang air, tersapu. Kemudian, Zugejin merasa bahwa kekuatannya tampaknya dipengaruhi oleh suatu kekuatan misterius, tetapi ia tidak dapat memberikan pengaruh apapun pada bulan terang bambu Yuexing. Aneh sekali hingga orang-orang merasa bingung. Untuk sementara, ada perasaan tidak berdaya. Melihat ini, Wu Chen tersenyum tipis. Ia pernah bertarung dengan Yue Qingzu dan tahu betul gerakannya. Ia tahu bahwa lingkaran bulan milik pihak lainlah yang memengaruhi kekuatan Zugejin. Lingkaran bulan bukanlah hal yang umum, dan dapat melelehkan serta menguraikan banyak bentuk energi. Melihat kekuatan lingkaran bulan mereka sendiri, akan memberikan kekuatan Zugejin untuk sementara waktu, bambu Yuexing mengucapkan dua patah kata, segera mendesak Ming Yue, menuju Zugejin dan berguling menjauh, kesempatan itu tidak hilang lagi. Namun, Zugejin bukanlah orang biasa. Setelah beberapa saat mandek, ia bereaksi cepat, meraung, mengepalkan tinjunya, dan meniupnya lagi. Aliran udara yang tak berujung keluar dari tinjunya, seperti banjir. Bang! Sekali lagi, bulan terang dari bambu bening itu berhenti sejenak, terhalang oleh kekuatan Zugejin, dan tidak dapat bergerak maju lagi. Halo bulan. Pada saat ini, bambu Yuexing sekali lagi menggunakan halo bulan, cahaya warna cemerlang, yang meledak dari bulan terang. Cahaya warna ini sangat indah dan menyilaukan, seperti pelangi, muncul di antara langit dan bumi. Melihat pelangi ini, semua orang tidak terkejut. Pelangi, yang awalnya adalah hal yang indah, ditambah Qingzu bulan lalu adalah keindahan yang tiada taraf, yang bahkan lebih mengharukan. Kekuatan halo bulan pecah, dan gelombang aneh keluar lagi. Zugejin tiba-tiba merasa bahwa alirannya telah diganggu oleh kekuatan aneh, dan dengan cepat menghilang, hancur dan mencair. Itu adalah cahaya warna. Zugejin juga orang yang bijaksana. Sekilas, dia dapat melihat bahwa cahaya warna yang melekat pada bulan terang memengaruhi kekuatannya. Pada cahaya warna ini, ada kekuatan aneh, yang melarutkan kegilaannya yang tak ada habisnya. Tampaknya kita tidak dapat melakukan kontak keras dengan bambu Yuexing. Kita harus menemukan cara untuk memecahkan lingkaran warna. Penggaris perak. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, energi Zugejin meledak ke langit, yang langsung berubah menjadi penggaris perak yang indah. Langkah tanah Lingbao. Melihat penggaris perak ini, wajah orang-orang berubah. Tanpa diduga, Zugejin menggunakan Lingbao dari langkah tanah begitu cepat. Apakah kekuatan bambu Yuexing begitu kuat? Begitu penggaris perak keluar, kekuatan Zugejin meroket, dan napas dari tubuhnya juga menjadi sedikit aneh. Gelombang aneh keluar darinya, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi dan terganggu oleh kekuatan yang kuat. Sangat dekat, Zugejin menyerbu ke dalam penggaris perak dengan kekuatan yang dahsyat. Cahaya penggaris perak itu membumbung tinggi dan sangat indah, bagaikan matahari yang terik. Kemudian, semua orang melihat bahwa bulan terang bambu Yuexing bergetar beberapa saat, seolah-olah telah diserang oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Tubuh bambu Yuexing bergetar. Melihat semua ini, dia merasa sedikit tidak percaya. Sebelumnya, dia jelas tidak merasakan adanya serangan, tetapi sungguh menakjubkan bahwa bulan terangnya tiba-tiba diserang, yang sungguh menakjubkan. Itu pasti hubungan harta karun tingkat bumi. Yue Qingzu menatap penggaris perak di tangan Zugejin. Dia dapat melihatnya sekilas. Itu pasti penggaris perak. Kalau tidak, bulannya tidak akan pernah diserang secara misterius. Wajah Wu Chen juga tenggelam dan menatap penggaris perak itu. Dari sini, dia merasakan gelombang aneh, yang mirip dengan kekuatan ruang. Dapat disimpulkan bahwa penggaris perak memiliki hubungan tertentu dengan kekuatan ruang. Senjata ajaib tipe ruang. Juga terdapat banyak jenis senjata ajaib. Dengan berbagai jenis dan kekuatan senjata ajaib, mereka memperlihatkan sifat yang berbeda. Beberapa berfokus pada serangan, beberapa berfokus pada pertahanan, beberapa mengandung berbagai bentuk energi lain, seperti api, seperti kristal es, dan sebagainya, yang semuanya aneh. Mirip dengan penggaris perak, senjata ajaib ini membawa atribut spasial yang unik, atribut spasial. Secara umum, atribut ini lebih merepotkan.
Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan kekhawatirannya terhadap bambu Yuexing. Hancurkan untukku. Zhuge Jin menyerbu penggaris perak dengan kekuatan yang kuat. Di dalam penggaris perak, kecemerlangan mekar. Itu begitu dekat sehingga meledak dan bergegas ke bulan terang bulan. Meskipun penggaris peraknya sangat pendek, panjangnya 3 kaki, dan tidak dapat meregang. Namun, sifat uniknya adalah dapat membuatnya tidak meregang, dan juga dapat mengenai jarak jauh. Sekali lagi, dia diserang oleh penggaris perak. Bulan terang bambu Yuexing tidak dapat menahannya. Itu langsung hancur dan berubah menjadi cahaya dan hujan yang tak berujung dan terpancar. Bambu Yuexing mundur beberapa langkah. Pukulan tadi menghancurkan bulan terangnya dan membuatnya menderita beberapa guncangan. Penggaris perak ini sedikit istimewa. Bambu Yuexing mengerutkan kening, dan dia juga melihat bahwa semua ini disebabkan oleh penggaris perak. Tampaknya penggaris perak itu memiliki energi yang sangat aneh, yang dapat menghindari halo bulannya dan menyerang bulannya secara langsung. Itu sangat luar biasa. Yue Qingzu, biarkan aku melakukannya. Kamu telah menghabiskan banyak energi. Beristirahatlah dulu. Pada saat ini, Wu Chen berdiri. Penampilan Yue Qingzu sudah cukup. Lebih baik baginya untuk melakukan hal berikutnya. Bagaimana? Yue Qingzu sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi penggaris perak Zhuge Jin saat ini. Tiba-tiba dia mendengar suara Wu Chen. Dia tertegun dan mengangguk, "Oke." Kata-kata itu jatuh, sosoknya berkedip, kembali ke tempat duduknya di lantai atas. Melihat Wu Chen berdiri, ekspresi di wajah semua orang sangat mengagumkan. Dia akan bertarung. Bisakah dia melakukannya? Kultivasi orang ini sedikit lemah. Dia berada di surga ketujuh di alam Xingji. Aku tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Menurutku dia agak tertahan. Menurut mereka, jurus Wu Chen hanya untuk menonton 3 pertarungan antara bulan dan bambu, yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual, jadi mereka mengganti jurusnya, membiarkan bulan dan bambu beristirahat terlebih dahulu, menambah kekuatan fisik mereka, lalu bertarung. Anak ini sudah melakukannya. Di lantai 3, Liu Junyang menatap Wu Chen di waktu luangnya. Sejak awal, Liu Junyang dan Yue Qingzu telah berjalan bersama. Tampaknya mereka memiliki hubungan dekat. Jika mereka tidak salah, mereka seharusnya menjadi sepasang kekasih. Namun, dia merasa ragu akan hal ini, karena kultivasi Yuexing bambu jauh lebih tinggi daripada Wu Chen. Yuexing bambu adalah orang kuat di tingkat bintang 9, sedangkan Wu Chen hanya di tingkat bintang 7. Secara umum, kultivasi pria lebih tinggi daripada wanita, dan seharusnya sama saja jika tidak cukup. Ini sejalan dengan hubungan normal antara pria dan wanita. Wu Chen dan Yuexing bambu adalah 2 orang. Faktanya, itu adalah kebalikannya, yang membuatnya menyimpulkan bahwa keduanya seharusnya tidak menjadi sepasang kekasih, karena Wu Chen tidak dapat menandingi Qingzu bulan lalu. Nak, lebih baik kau mundur. Kita tidak perlu bersaing. Zhuge Jin menatap Wu Chen, dan matanya penuh dengan penghinaan. Seorang anak laki-laki yang hanya berada di tingkat ketujuh dari alam bintang Ji ingin bertarung dengannya. Dia bahkan tidak melihat anak laki-laki seperti itu. Wu Chen tersenyum tipis, "Cepatlah, kau tidak akan berpikir begitu." Berdasarkan kekuatannya saat ini, di Zhongzhou ini, kecuali untuk para pemuda kuat tingkat atas, dia tidak memperhatikan orang lain. Jika orang-orang di Suanyu Barat selalu menargetkan mereka di Suanyu Timur, dia terlalu malas untuk bertarung. Nak, kalau begitu, terima saja jurusku. Kalau kau bisa menerimanya, aku akan mengakui kekuatanmu. Wajah Zhuge Jin penuh dengan penghinaan. Anak ini, karena dia ingin menjadi kuat, dia akan membiarkannya melihat harga untuk menjadi kuat. Kata-kata itu jatuh, Zhuge Jin mendesak penguasa perak, cahaya yang cemerlang, keluar dari penguasa perak, langsung ke Wu Chen, menyerangnya. Melihat ini, wajah semua orang berubah. Dengan prestasi dan kekuatan Zhuge Jin, dan efek unik dari penguasa perak, Wu Chen dapat dibunuh sepenuhnya tanpa usaha apapun. Namun, yang mengejutkan semua orang, dalam menghadapi serangan Zhuge Jin, Wu Chen tidak menghindar, menggenggam tinjunya, dan langsung meledakkannya. Bang! Terdengar suara keras, dan kemudian, semua orang melihat bahwa ada energi yang dahsyat di tempat Wu Chen meninju. Energi ini, seperti badai, menyebar ke seluruh angkasa, berubah menjadi cahaya dan hujan, dan berangsur-angsur menghilang.
Serangan Zugejin berhasil diblokir. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbuka lebar, dan mereka merasa tebal dan tak terbayangkan. Zugejin adalah kekuatan teratas Jiu Chongtian di Xingjing, dan penguasa peraknya memiliki atribut spasial yang unik, yang dapat meluncurkan serangan tiba-tiba secara tak terduga, tanpa induksi lainnya. Sebelumnya, dia hanya menggunakan serangan ini untuk mengejutkan bulan terbit di lautan bulan dan bambu. Meluncurkan serangan, karena atribut ruang yang unik, bahkan halo bulan dari bambu Yuexing tidak dapat dirasakan, dan bulan terangnya langsung meledak. Sekarang giliran Wu Chen, tetapi situasinya sebaliknya. Dia langsung menghancurkan serangan Zugejin. Kemampuan semacam ini sangat menakjubkan. Jika tidak disengaja, itu membuktikan bahwa pria ini memiliki kekuatan luar biasa. Bambu Yuexing juga terkejut. Sebelum Zugejin menggunakan gerakan ini untuk menyerangnya, dia bahkan tidak memicu halo bulannya, jadi dia langsung menghancurkan bulannya. Serangan semacam ini sangat aneh. Ini pertama kalinya dia bertemu dengannya, dan sulit untuk memikirkan solusi untuk sementara waktu. Namun, serangan aneh seperti itu jatuh ke tangan Wu Chen, tetapi tidak memiliki kekuatan. Itu langsung dihancurkan oleh tinju lawan, yang sungguh luar biasa. Di tengah udara, wajah Zugejin tenggelam, sedikit terkejut. Penggaris peraknya termasuk dalam kekuatan instan. Begitu dipukul, itu tidak akan menyebabkan fluktuasi apapun, bahkan udara, tidak akan menimbulkan gangguan. Bagaimana Wu Chen merasakan serangannya? Apakah ini keberuntungan? Zugejin memikirkannya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Akhirnya, dia menganggapnya sebagai keberuntungan. Menurutnya, alasan mengapa Wu Chen bisa mengenai sasaran tadi adalah keberuntungan semata. Bukan karena kekuatannya yang sangat kuat sehingga tidak bisa diabaikan. Zugejin merasa lega setelah memikirkan hal ini. Menurutnya, serangan Wu Chengang yang baru saja mengenainya adalah keberuntungan murni. Namun, keberuntungan adalah sesuatu yang datang dua kali dalam satu waktu. Mungkin tidak apa-apa, jika ada lebih banyak, keberuntungan tidak akan pernah terlindungi. Keberuntungan, Wu Chen mencibir, tetapi itu Zugejin. Dia tidak perlu bekerja keras. Terlebih lagi, keberuntungannya lebih baik. Hampir setiap saat, dia mengembara di tepi hidup dan mati, dengan sedikit kecerobohan. Menunggunya, mungkin itu kehancuran. Yue Qingzu juga tertawa. Hanya dia yang benar-benar dapat memahami betapa mengerikannya kekuatan perang Wu Chen. Bahkan Dugu Wudi, yang telah menembus ranah Hualong, telah dikalahkan olehnya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menuangkan kekuatan neraka padanya, bahkan yang terkuat yang tak tertandingi dalam legenda, dia dapat bertarung. Nak, biarkan aku mengalahkanmu. Zugejin mencibir, memegang penggaris perak, kekuatan dahsyat mengalir ke penggaris perak bergetar hebat, memancarkan cahaya perak yang indah. Cahaya perak ini, dibandingkan dengan cahaya perak sebelumnya, bahkan lebih cemerlang dan menyilaukan. Melihat cahaya perak ini, banyak orang di tempat kejadian mengubah wajah mereka. Cahaya perak ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Saya khawatir tidak ada orang biasa yang dapat menahannya. Namun, Wu Chen tersenyum tipis, tanpa sedikit pun rasa takut, tangannya mencubit Jue, energi emas murni, dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh. 9 hari di kota Xianwang. Seorang raja peri besar muncul di antara langit dan bumi. Raja peri ini sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan menyilaukan. Gelombang kekuatan besar menyapu dengan liar, yang mengejutkan. Pada saat ini, semua orang melihat Raja Peri besar Wu Chen. Matanya penuh dengan keterkejutan. Raja Peri ini berwarna emas dan memiliki keagungan yang kuat. Tampaknya Raja Peri sejati telah datang ke dunia. Benar-benar mengejutkan. Anak ini, Zugejin juga terkejut. Dilihat dari kekuatan Raja Abadi ini, kita dapat mengetahui bahwa jurus lawan pasti sangat kuat. Itu sama sekali bukan jurus biasa. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ada jurus sekuat itu pada orang ini. Namun, dia tidak takut, karena kultivasinya jauh melampaui Wu Chen, dan dia memiliki penggaris perak di tangannya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sihir Wu Chen, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjadi lawannya. Hanya ada satu akhir bagi seseorang, yaitu kekalahan. Tidak ada kemungkinan lain. Nak, lihat bagaimana aku bisa menghancurkanmu. Sambil memegang penggaris perak,
Zhuge Jin meledak, kekuatan yang kuat, mekar dari penggaris perak, cahaya yang kuat, cantik, dan menyerang Wu Chen dengan ganas. Pada saat ini, orang-orang hanya melihat kilatan cahaya di depan mereka. Kemudian mereka hanya mendengar ledakan. Mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat ke masa lalu dan tempat asal ledakan itu. Ada ledakan di dada Raja Abadi Wu Chen. Badai yang kuat menyebar ke segala arah, menyapu dan membuka. Jelas, serangan Zhuge Jin yang mengenai Raja Abadi Wu Chen yang membuat respons seperti itu. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Raja Abadi Wu Chen tidak bergerak dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh Ding Dianer. Dengan kata lain, serangan Zhuge Jin tidak berpengaruh pada Wu Chen. Gerakan ini, Huang Long, Mu Feng dan orang-orang lainnya melihat Raja Abadi di luar tubuh Wu Chen. Tubuh mereka bergetar tanpa sadar. Mereka sangat bersemangat. Jelas, mereka mengenalinya. Bagaimana mungkin? Melihat semua ini, tubuh Zhuge Jin terkejut. Dia memiliki kekuatan serangan yang kuat dan luar biasa. Bahkan serangan dan pertahanan orang-orang kuat di langit 9 berat Xinjijing dapat dihancurkan. Namun, sekarang menghadapi Raja Negeri Dongeng Wu Chen, dia tidak dapat membuat setengah dampak. Sungguh tidak dapat dipercaya. Melihat wajah Zhuge Jin yang terkejut, Wu Chen hanya tersenyum tipis. Dengan kekuatannya saat ini dan serangan Zhuge Jin, dia sama sekali tidak dapat memainkan peran. Nak, matilah untukku. Zhuge Jin berteriak keras, dan kekuatan yang kuat meletus darinya. Kekuatan ini sangat kuat. Kekuatan itu mengalir deras ke penggaris perak. Kemudian, Zhuge Jin mengayunkan penggaris perak, menyerang beberapa kali berturut-turut, bergegas ke Wu Chen, dan melancarkan serangan ganas padanya. Bang bang bang. Tiba-tiba, ada ledakan terus-menerus di luar Raja Abadi Wu Chen. Kekuatan yang kuat menghantam Raja Abadi Wu Chen dan menimbulkan reaksi yang kuat. Udara di sekitarnya terhempas. Energi yang kuat melonjak liar dan meledak di mana-mana. Namun, tidak terbayangkan bahwa Wu Chen tidak terpengaruh sama sekali. Pertahanan mutlak yang dibangun oleh Xian Wang memblokir semua serangan olehnya dan sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan Zhuge Jin. Namun, Raja Abadi ini juga unik dan lebih unggul dari Zhuge Jin. Ia tidak dapat memberikan dampak yang efektif saat membombardirnya dengan limbao tingkat bumi. Pertahanan mutlaknya tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan. Penuh kebencian, penuh kebencian. Mata Zhuge Jin penuh dengan api. Ia tidak pernah menjadi pengecut seperti hari ini. Serangannya tidak memainkan peran dalam kehidupan seorang anak kecil. Baginya, itu adalah aib. Bahkan Liu Junyang, Raja Abadi Wu Chen, telah mengubah wajahnya. Pertahanannya benar-benar tidak normal. Kekuatan Zhuge Jin begitu kuat sehingga ia tidak dapat membunuhnya secara efektif. Sungguh luar biasa. Haha, sekarang aku menyerang. Tangan kanan Wu Chen mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang dahsyat mengalir keluar darinya. Kekuatan ini, sangat dahsyat, mengalir ke Raja Peri. Raja Peri meraung dan meraung. Kekuatan yang kuat berfluktuasi dan meledak dengan liar, mengguncang seluruh dunia. Pedang Raja Peri, cahaya keemasan yang terang, terus-menerus menyatu, berkedip, bila cahaya keemasan muncul di atas kepala Wu Chen dan di tengah langit. Melihat bilah cahaya keemasan ini, wajah semua orang berubah drastis. Bilah cahaya ini memiliki kekuatan teror. Ia dapat menghancurkan segalanya di dunia dengan satu pukulan. Bilah Raja Abadi bersinar dengan cahaya keemasan dan radiasi cepat, membentuk tanda emas di udara, membawa kekuatan yang paling menakutkan dan menyerang Zhuge Jin. Tidak baik, melihat serangan Wu Chen padanya, wajah Zhuge Jin berubah drastis. Dari bilah cahaya emas ini, dia merasakan kekuatan teror, yang sangat kuat, seperti ombak, melonjak keluar. Sangat dekat. Pada saat ini, dia sama sekali tidak ragu. Dia langsung mendesak penggaris perak untuk bersinar. Cahaya yang kuat keluar dari penggaris perak, seperti ombak, menyapu keluar. Kekuatan yang kuat itu langsung menyerbu ke bilah cahaya emas dan bertemu dengan serangan Wu Chen. Ledakan. Dua serangan kuat saling bertabrakan dengan cepat. Dalam sekejap, energi yang kuat meledak, menyapu seluruh ruang seperti gelombang besar. Ledakan untukku. Wu Chen memberi minuman ringan, dan energi yang kuat meledak. Bilah cahaya emas, tak terkalahkan, bercampur dengan pencegah, langsung menghancurkan Zhuge Jin. Serangan Zhuge Jin, yang hanya berlangsung sesaat, hancur dan tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen.
Setelah menghancurkan serangan Zugejin, bilah cahaya emas itu melesat keluar, berguling ke bawah, dan sekali lagi melesat ke tubuh Zugejin. Buruk, wajah Zugejin berubah drastis, dan matanya penuh dengan kepanikan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat sehingga dia bahkan bukan lawan untuk keterampilan uniknya. Melihat serangan Wu Chen, Zugejin tahu bahwa dia bukanlah lawan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan segera menghindar untuk menghindari serangan Wu Chen. Namun, penghindarannya tidak dapat lebih cepat dari serangan Wu Chen. Bilah cahaya emas itu langsung mengenainya. Zugejin menjerit dan langsung terkena sebuah gerakan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Kemudian dia jatuh ke tanah tanpa ampun. Momentum seluruh tubuhnya juga turun dalam sekejap. Semua orang terkejut. Ketika mereka melihat semua ini, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat sehingga mereka mengalahkan Zugejin dengan begitu cepat. Yue Qingzu tersenyum lembut. Dia sangat jelas tentang kekuatan Wu Chen. Kekuatannya yang sebenarnya masih jauh dari terungkap. Begitu terungkap, itu pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Huanglong dan Mu Feng saling memandang dan melihat bahwa Wu Chen begitu berani, yang memperkuat spekulasi mereka. Pria ini adalah orang di Dongsuanyu. Apakah kamu Wu Chen? Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Chen tersenyum dan mengangguk, itu benar. Telah dipastikan bahwa semua orang di Dongsuanyu bersorak, tubuh mereka gemetar, dan mereka begitu bersemangat sehingga mereka tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Awalnya, mereka hanya mendengar tentang tindakan Wu Chen yang relevan, tetapi mereka tidak pernah bisa melihatnya. Hari ini, di kota Yonghua, mereka telah bertemu dengan tokoh legendaris ini di wilayah Dongsuan mereka. Melihat mereka seperti ini, yang lain tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan berbisik. Wu Chen, siapa Wu Chen? Kurasa aku pernah mendengar nama itu. Aku punya beberapa kesan. Seperti yang kita katakan sebelumnya, siapa nama juara konferensi pertukaran negeri dongeng di Dongsuanyu ini? Wu Chen, ya, Wu Chen. Apakah Wu Chen ini adalah Wu Chen yang sama? Pada awalnya, suaranya sangat kecil, tetapi di belakang, tiba-tiba meledak. Semua orang melihat ke arah Wu Chen, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dengan reaksi orang lain di Dongsuanyu, mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa orang yang muncul di depan mereka adalah juara konferensi pertukaran negeri dongeng di Dongsuanyu ini, Wu Chen dari Beichenyuan. Aku tidak menyangka dia adalah juara dalam konferensi pertukaran negeri dongeng di Dongsuanyu, tetapi dia memiliki 2 kuas. Di lantai 3, Liu Junyang dan yang lainnya menatap Wu Chen, dan ada sedikit rasa kagum di mata mereka. Mereka mengira Wu Chen hanyalah orang biasa. Karena alasan ini, mereka tidak peduli. Karena Yue Qingzu adalah salah satu dari 2 wanita cantik yang tak tertandingi di Dongsuanyu, dengan penampilan yang tak tertandingi dan mahkota yang tak tertandingi. Wu Chen berjalan bersamanya. Bukankah itu lilin yang sangat jelas untuk bulan yang cerah? Menarik, menarik. Liu Junyang tertawa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wu Chen adalah pemuda paling kuat di Dongsuanyu. Setelah itu, dia berdiri dan melompat turun. Melihat ini, orang lain juga mengerti maksudnya. Itu untuk membantu pemuda paling kuat di Dongsuanyu untuk sementara waktu dan mencoba melihat seberapa kuat dia. Wu Chen mendongak dan melihat Liu Junyang bergegas turun. Dia tidak terkejut karena dia telah menemukan Liu Junyang sejak lama. Alasan mengapa dia meminta Yue Qingzu muncul sebelumnya adalah karena dia ingin Liu Junyang melihatnya. Dia tidak seperti wanita pada umumnya. Dia bisa mewarnai rambutnya dan mengobrol. Itu dia. Yue Qingzu juga mengenali Liu Junyang. Dia ingat bahwa ketika mereka baru saja tiba di kota Yonghua, ada orang asing yang datang untuk mengobrol dengan mereka, dan orang ini menyebut dirinya Liu Junyang. Bukankah ini Liu Junyang? Untuk apa dia datang ke sini? Aku tidak tahu. Mari kita lihat. Liu Junyang, yang dikenal oleh semua orang yang hadir, adalah putra langsung dari keluarga Liu, keluarga yang kuat di Zhongzhou. Dia adalah orang kedua yang tak tertandingi dan kuat. Zhongzhou adalah dunia orang-orang yang kuat. Di antara orang-orang muda, hal yang sama berlaku. Ada terlalu banyak orang muda yang kuat, yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua malu untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang muda yang berbakat dan kuat tanpa kultivasi negara bintang.
Di antara orang-orang muda yang kuat ini, mereka juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kelompok pertama orang-orang muda yang kuat, tentu saja, adalah mereka yang telah menembus alam Hualong. Mereka mewakili batas generasi muda mereka di Zhongzhou. Mereka adalah superstar yang paling mempesona dan yang paling kuat di dunia. Di bawah lingkungan Hualong yang kuat, kelompok kedua orang muda yang kuat, seperti Liu Junyang, telah menembus puncak langit 9 berat Xinjijing. Hanya satu langkah lagi untuk menerobos lingkungan Hualong dan menjadi kelompok orang kuat pertama. Kelompok orang kuat ini, meskipun tidak secemerlang dan mempesona seperti para superstar di kelompok pertama, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan mereka. Kekuatan mereka juga sangat mengerikan. Adapun mereka yang berada di bawah mereka, yaitu kelompok ketiga pemuda kuat, yaitu pemuda kuat di bawah Zhou Xiongtian dan Xinjijing, semuanya adalah kelompok ketiga. Kelompok orang ini adalah yang paling, tentu saja, yang paling tidak dihargai, kecuali beberapa orang yang sangat menonjol. Beranikah kau bertarung denganku? Liu Junyang juga tidak bertele-tele dan langsung menunjukkan niatnya. Namun, kata-katanya, bagaimanapun, seperti guntur, yang meledak dengan keras.